Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amira Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Dr. Bekti Mulatiningsih, Academic Librarian in Australia, menceritakan perbedaan layanan perpustakaan di Australia. Berbeda dengan perpustakaan di Indonesia yang terdata, di Australia perpustakaan memiliki fungsi sosial, yakni aksesibilitas masyarakat umum untuk masuk dan menggunakan perpustakaan. Di samping itu, layanan yang diberikan perpustakaan pun difokuskan untuk umum. Hal ini disampaikan oleh Dr. Bekti Mulatiningsih pada workshop penyusunan RPS pada kurikulum baru Program Studi Ilmu Perpustakaan 2022. Layanan perpustakaan akademik di Australia itu sangat banyak, ada yang dan beda-beda gitu, tidak hanya untuk student, tidak hanya untuk dosen dan researcher, tapi juga ada untuk alumni, untuk umum, karena orang umum itu bisa bebas untuk masuk ke perpustakaan. Untuk masuk ke gedung perpustakaan pun tidak harus daftar, tidak harus isi formulir, tidak harus tanda tangan, bawa tas, mau makan, mau tidur juga terserah gitu. Ironisnya kemarin saya mampir ke UI mau melihat koleksi di sana tapi ditolak. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak perpustakaan-perpustakaan di Indonesia yang berbasis inklusi sosial. Jadi tidak, walaupun perpustakaan di bawah institusi, tapi siapa saja boleh memanfaatkan fasilitasnya. Nah, untuk fokus, karena tadi yang saya bilang layanan itu kan sangat banyak, ya nggak mungkin juga kalau saya bahas satu-satu, jadi saya memfokuskan. Pada diskusi workshop penyusunan KRS Prodi Ilmu Perpustakaan, Dr. Bekti Mulatiningsih, Academic Librarian in Australia, memberikan 7 usulan mata kuliah. Salah satu dari usulan tersebut adalah komunikasi ilmiah. Menurut Dr. Bekti Mulatiningsih, mata kuliah tersebut dapat diperuntukkan S2 Prodi Ilmu Perpustakaan. Hal ini berhubungan dengan cakupan materinya yang besar seperti open access, prinsip findable, accessible, interoperable, dan reusable, lalu strategi penerbitan, ORCID, copyright dan Creative Commons, article processing charge, dan repository institusi. Usulan mata kuliah ketiga adalah komunikasi ilmiah atau scholarly communications. Ini topik yang sangat besar, mungkin bisa dibagi jadi untuk undergraduate sama untuk S2 nanti kalau misalkan S2-nya sudah buka, karena banyak sekali yang dijalankan dalam scholarly communications ini, dan area ini terus-menerus berkembang gitu. Jadi yang bisa dibicarakan adalah mengenai open access, apa itu green open access, red, gold, hybrid, kemudian open educational resources. Beberapa universitas besar di Australia, mereka sudah menggunakan open educational resources. Jadi perpustakaan membantu akademik untuk menerbitkan buku yang free dan bisa diakses oleh mahasiswanya maupun juga orang publik. Kemudian mengenai prinsip fair, findable, accessible, interoperable, and reusable. Kemudian strategic publishing, ini untuk menghindari predator jurnal dan konferensi. Kemudian juga pembuatan report kit, analisis peneliti dan identitas peneliti lainnya seperti Scopus Author Identifier, Researcher ID, Publish. Dulu kayaknya disebutnya adalah Web of Science ID, kemudian Google Scholar Profile, dan perlu juga tahu mengenai copyright dan Creative Commons License, lagi-lagi mengenai Article Processing Charges, APCs, dan pengetahuan dasar mengenai repository institusi, ya, dan kaitannya dengan Green Open Access.
Program Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Sepaku Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur melahirkan beberapa persoalan. Masyarakat lokal suku Bali kehilangan lahan dan ruang hidup. Lahan adat yang selama ini digunakan tidak memiliki legalitas formal. Pakar Hukum Agraria UB, Daru Adianto menyampaikan bahwa pemerintah hingga hari ini belum tuntas dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan adat. Prinsip secara hukum, negara Indonesia adalah negara hukum, maka landasan semua tindakan, semua kebijakan itu berbasiskan pada dokumen hukum yang legal. Walaupun dalam sisi agraria ada, bukan pengecualian, tapi ada kekhususan di mana ada dokumen-dokumen hukum atau yang belum bersifat resmi, seperti DIRIK dan sebagainya, itu yang masih diakui keberadaannya. Nah, skema ini pengakuan tentang hak dari masyarakat itu memang belum sepenuhnya selesai ditangani oleh pemerintah. Terutama ya, kalau kita bicara di Kalimantan yang pendataan masyarakatnya tinggal di mana aja kan datanya juga masih sedikit ya. Kita lihat di Jawa saja belum semua terdata sebagai warga Indonesia. Sehingga ada banyak faktor-faktor lain ketika hukum mau berjalan sesuai dengan konsep, seharusnya infrastruktur juga sudah ada tentang data yang pasti, kependudukan, dan sebagainya. Nah, kondisi nyatanya itu masih sangat jauh. Sehingga ketika kita bicara hukum formal, pastinya seperti yang diceritakan, ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang belum bisa mengakses legalitas. Nah, oleh karenanya, seringkali dalam sebuah rencana pembangunan tetap diberi kesempatan mereka menyampaikan dengan dasar-dasar yang ada atau dimiliki. Seumpama ada makam leluhur. Tapi kan juga kalau perspektifnya hukum ya, gimana membuktikan itu makam leluhur kamu seumpama ya? Apakah ini makam leluhur Anda? Harus uji forensik, carbon dating dan sebagainya. Itu kan juga tidak mudah dan tidak murah. Dan belum tentu masyarakat, nggak usah masyarakat, pemerintah punya fasilitas untuk membuktikan aja sulit. Namun, ada terobosan baru yang coba diangkat dari kawan-kawan pegiat agraria tentang bagaimana relasi masyarakat yang terbangun secara sosial budaya dengan lingkungannya, dengan tempat dia beraktivitas. Itu relasi itulah yang coba menjadikan bukti atau dasar bagi sebuah klaim keberadaan eksistensi. Pemerintah saat ini belum bisa menyelesaikan, belum tuntas menyelesaikan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya. Sehingga ketika sudah menyelesaikan pengakuan keberadaan mereka, maka berikutnya adalah perlindungan terhadap hak mereka. Nah, tahap pertama ini yang kemudian ada kelompok-kelompok pemerhati agraria yang mendorong munculnya rancangan undang-undang masyarakat. Hukum Agraria FHUB, Daru Adianto menilai pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya dan perlindungannya pada hak mereka. Seperti persoalan lahan yang dialami oleh warga suku Balik, penduduk asli Sepaku Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, tempat pembangunan IKN. RUU Masyarakat Adat saat ini sedang didorong oleh pemerhati agraria untuk menjadi alternatif solusi. Pemerintah saat ini belum bisa menyelesaikan, belum tuntas menyelesaikan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya. Sehingga ketika sudah menyelesaikan pengakuan keberadaan mereka, maka berikutnya adalah perlindungan terhadap hak mereka. Nah, tahap pertama ini yang kemudian ada kelompok-kelompok pemerhati agraria yang mendorong munculnya rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, undang-undang ini yang sampai saat ini baik pemerintah maupun dewan belum bisa membahasnya. Tapi saya kurang detail juga pertimbangan dan aspek politik yuridisnya kenapa belum ada pembahasan itu.
Tapi rancangan dari beberapa kelompok sudah muncul tentang rancangan undang-undang masyarakat adat atau ada yang masyarakat hukum adat. Nah, dari situ eksistensinya sudah diakui, keberadaannya, kemudian bagaimana haknya kemudian. Nah, bisa dilindungi atau bisa dipenuhi oleh negara. Nah, terkait dengan kegiatan IKN, bahkan bukan hanya AMDAL yang disusun oleh pemerintah, yang saya ikuti dan saya pernah membaca ada dokumen KLAS, karena ini proyek besar, sebuah rencana besar. Perubahannya juga cukup masif, sehingga tidak cukup dengan sebuah AMDAL project. Sehingga pada saat itu pemerintah telah menyusun, jadi pemerintah sendiri karena sebagai pemrakarsa, menyusun sebuah kajian lingkungan hidup strategis. Nah, dari KLAS itu pun juga akhirnya sudah ada beberapa kali yang saya dengar, tapi sayangnya saya tidak mengikuti di lokasi. Sudah ada berbagai diskusi atau ya saya nggak tahu apa itu diklaim sebagai konsultasi publik. Namun sudah pernah dipaparkan, yang pernah saya lihat ya data-datanya, sudah pernah dipaparkan kepada akademisi di lokal dan sebagainya. Satu sisi bagi saya proses itu terus harus kita kawal, bagaimana eksistensi masyarakat. Kalau memang itu ada, itu bisa diakui dan mendapatkan hak perlindungan. Nah, namun juga pada prakteknya, karena kita ini juga bukan kita ini maksudnya kita tahu dalam kehidupan nyata itu tidak semuanya sesuai dengan konsep dan sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya gini, saya agak coba menghaluskan, saya nggak mau menuduh atau menuding ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ya. Tetapi seringkali fakta data yang diajukan sebagai klaim itu sebetulnya juga perlu Di dibuktikan. era 4.0, para UMKM dituntut untuk menguasai digital marketing dan keuangan digital. Hal ini dianggap penting, salah satunya untuk mengurangi modal mendirikan toko. Dengan tren yang sedang berlangsung saat ini, UMKM dapat memanfaatkan sosial media dan e-commerce untuk memasarkan produk barang atau jasanya. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan digital marketing dan keuangan digital ya. Bagaimana UKM ini bisa memaksimalkan kanal pemasaran digital, di mana sekarang sudah banyak dari pemain-pemain bisnis itu yang melakukan pemasaran secara digital. Jadi kami ingin membawakan bahwa teman-teman UKM ini juga bisa melakukan pemasaran secara digital. Saya harap jangan sampai ketinggalan ya, karena ini eranya digital ya, sehingga teman-teman UKM ini paling enggak mengenal lah bagaimana medan bisnis, percaturan bisnis yang sedang tren sekarang, sehingga tidak ketinggalan untuk ikut memasarkan produk dan jasanya melalui kanal digital. Pemirsa, untuk melahirkan generasi yang mandiri bagi para disabilitas, Paguyuban Penyandang Disabilitas bekerjasama dengan BLK melakukan pendampingan dan pelatihan budidaya ikan lele dan hidroponik. Para penyandang disabilitas diberi pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian sehingga dapat hidup dengan wajar. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan ini, para penyandang disabilitas diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi kontribusi untuk masyarakat.
alhamdulillah saat ini di pendampingan kami, di pendampingan saya terutama itu sudah mengakseskan pelatihan yang ada di BLK. Jadi kita tidak menutup, kita harus dengan dinas sosial saja tidak, karena semuanya bertanggung jawab di sini. Alhamdulillah kami dari BLK sudah membuat kelompok kerja, namanya kelompok bersama ya, itu kemarin dari pelatihan lele, kemudian ada tanaman hidroponik, itu juga sudah menghasilkan produk-produk yang banyak, yang bervariasi. Jadi tidak hanya lele kita jual mentah gitu, tidak, jadi diolah bisa jadi bakso, kerupuk, kemudian jadi abon seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya kita juga mengakses pelatihan dengan pihak swasta. Kebetulan kemarin kita difasilitasi oleh IWABA mengadakan pelatihan ekoprint, shibori, lukis. Itu sudah kita lakukan, juga bekerja sama dengan para blogger ya, supaya teman-teman itu juga mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Berawal dari memiliki sanggar kreasi mamalia, Ika mulai mengembangkan sayap membuat kerajinan tangan dengan teknik ekoprint. Teknik ini merupakan teknik dengan mewarnai kain alami yang cukup sederhana. Teknik yang dikenal mampu menghasilkan motif yang unik dan otentik ini semakin disukai banyak orang dan tidak sedikit juga yang ingin belajar menghasilkan karya menggunakan teknik ekoprint. Waktu itu saya belajar di Malang, kemudian saya belajar di Bali. Tidak hanya sebatas belajar aja, pada saat itu saya juga harus bagaimana cara supaya ekoprint ini semakin baik, karena nggak semua trainer itu kan memberikan resep-resepnya. Disitulah saya semakin bersih kekeh gimana sih caranya supaya ekoprint saya ini baik. Kemudian alhamdulillah ya, dengan ramuan yang saya coba, dengan ramuan yang saya bikin, saya dapat membuat suatu karya. Nah, datang dengan sendirinya karena saya kan kepinginnya inovasi tadi, berawal dari inovasi supaya lebih bagus lagi dan gimana daunnya supaya lebih tampak lagi, terciptalah seperti itu. Kemudian juga sampai bisa saya buat seperti ini, wall decor satu rumah itu supaya kelihatan lebih alamnya, etniknya, kemudian dilihat itu tampil walaupun biasa tapi elegan. Nah, itulah ekoprint seperti itu. Nah, kalau untuk seperti ini biasanya cara pesannya ibu-ibu sudah memilih kainnya itu di sanggar. Kayak tadi kan banyak kain-kain, Mbak saya yang ini, oke. Kemudian kita hanya mengukur LD-nya aja, berarti katakan LD-nya 95, dia mengikuti ukuran sanggar kreasi mamalia, berarti itu ukuran M. Nah, nanti setelah itu proses, jadi setelah kita potong, kemudian kita jadikan baju, ibunya datang untuk fitting. Setelah selesai, kalau ada yang kurang, kita benahi, kalau sudah pas, biasanya langsung dibawa pulang. Sampai saya menciptakan ada demoa, moa, kemudian super mordan, kemudian ekoprint di kulit. Yang terakhir ini saya bikin adalah menggunakan CS, cold score dan ekoprint yang menggunakan air dingin tanpa harus air panas. Semua saya cetuskan di situ. Kita bikin apa lagi? Oh, kita bikin hiasannya. Contohnya dari keramik tadi, dari keramik mentah kita bikin. Terus akhirnya ya tercipta juga, bisa jadi suatu hiasan rumah juga. Di kertas pun juga gitu, di kertas juga bisa jadi box sepatu, box cindera mata, itu bisa juga. Ya. Kalau untuk baju, nah untuk baju itu biasanya request dari customer ya. Jadi customernya minta bajunya bahan dari sutra. Kemudian Mbak modelnya gimana? Ada nggak model yang kira-kira buat saya itu semakin kelihatan bagus? Jadi saya kasih model dulu, saya gambarin. Kemudian Bu kayak gini mau nggak? Oke, warnanya apa Bu? Warnanya saya pakai warnanya yang abu-abu. Berarti menggunakan jolawe. Semua berbahan alam ya, tidak ada yang nggak berbahan alam. Jadi pakai jolawe, kemudian Bu gimana, mau nggak kayak gini? Oke Mbak, akhirnya kita jahit. Nah setelah kita jahit seperti ini nih, kita bisa jual kisaran 2,5 juta sampai 3 juta. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.